Seringkah teman-teman merasa sering marah, gampang tersinggung sekarang ini setelah teman-teman mengalami gangguan kecemasan? Sebelum mengalami gangguan kecemasan, ya normal juga saya tersinggung, juga pernah marah juga iya, tapi nggak sesensitif ini, nggak segampang ini. Sehingga itu membuat saya jadi tidak nyaman. Kok kenapa saya rasanya kok berubah? Kok seperti ini ya? Ya, apakah teman-teman ada yang mengalami itu? Yuk, kalau teman-teman ada yang mengalami itu, tonton video sampai habis untuk saya bahas bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan juga, kalau kita perhatikan teman-teman, ada juga yang kedua, yaitu teman-teman yang ketika marah, kemudian jadi cemas. Ya, itu juga ada, dan itu juga banyak. Oke, kalau teman-teman mengalami itu, yuk, saksikan video ini kita bahas supaya kita bisa mengatasi itu semuanya untuk kita jauh lebih baik. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton saya, baru pertama kali lihat saya, dan kemudian, wah ini bener kayak saya nih masalahnya. Yuk subscribe. Kalau belum subscribe, subscribe sekarang ya. Supaya saya bertambah semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Dan bisa bantu lebih banyak orang lagi, oke? Yuk silahkan subscribe sekarang. Sudah, oke, terima kasih. 2 jempol buat teman-teman sudah subscribe. Teman-teman semuanya, hal yang teman-teman alami sekarang ini sering tersinggung atau gampang tersinggung atau sering marah ketika teman-teman sekarang mengalami gangguan kecemasan itu tidak dialami oleh teman-teman sendirian. Banyak teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan juga mengalami hal seperti ini, ya. Dan ini sebenarnya kamu sekali lagi tidak sendirian. Nah, teman-teman, ketika orang mengalami gangguan kecemasan, maka dia sedang dalam mode apa? Mode survival kan, seperti saya sering bilang, mode survival, mode bertahan hidup. Nah, ketika teman-teman dalam mode bertahan hidup ini, maka kita kan ada 3 tipe ya, 3 tipe, entah kita mau lawan sesuatu yang kita anggap bahaya itu, ataukah kita lari, ataukah kita ada mode yang lain lagi. Oke, ada beberapa mode di sana, yaitu adalah fight, flight, and freeze. Ya, dan ini yang membuat kita jadinya membuat tidak nyaman di tubuh dan membuat kita jadi sering tidak bisa positive thinking, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, mode survival ini sebenarnya membuat kita jadinya juga akan cenderung untuk sering merasa untuk egois. Dalam artian kita akan cenderung mementingkan diri sendiri. Ya. Dan ini sebenarnya normal. Sehingga ketika ada orang yang kemudian kayak nggak ngertiin kita, gitu kan, nggak ngertiin apa yang kita rasakan, maka ya itu tadi kita akan cenderung marah. Ketika ada orang-orang, entah anak kita, entah pasangan kita, yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan, kita merasa, loh kok gitu nggak ngerti sih, loh kok harusnya kan gitu ngerti gitu kan, dan sejenisnya. Jadi kita cenderung untuk fokus dengan diri kita, Mbok kamu ngerti saya gitu loh, saya itu lagi begini, kamu tuh ngertiin saya dong. Nah seperti itu, akhirnya perasaan ini kan jadinya membuat kita akhirnya bisa saja kalau teman-teman bisa dalam artian relatif ada orang-orang yang mudah ekspresi, makanya akan sering marah. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang mungkin dipendam juga ada. Nah, kita bahas yang mereka yang ketika akhirnya sering cenderung selfish atau egois karena mengalami gangguan kecemasan, kemudian akhirnya marah. Dan hal ini sebenarnya ya nggak apa-apa, normal saja. Tapi seringkali yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita jadi kayak blaming. Jadi kita kayak menyalahkan diri sendiri gitu loh. Aduh, harusnya kan nggak seperti ini. Kan aku nggak perlu seperti itu marahnya. Ini kan hal sepele. Kenapa aku ribut-ributin sih? Nah, yang terjadi adalah malah merasa bersalah kan. Merasa bersalah, merasa malu, merasa kecewa dengan diri sendiri, merasa tidak berharga dengan apa yang dilakukan selama ini, merasa kok saya bisa nyusahin orang lain, dan seterusnya. Nah, perhatikan teman-teman, ketika teman-teman justru merasa seperti yang saya sebutkan barusan tadi, itu membuat teman-teman jadi semakin kepikiran. Semakin kepikiran, semakin stres. Semakin kepikiran, semakin stres. Yang terjadi apa? Mode survival lagi terjadi. Yang terjadi adalah cemas lagi. Semakin cemas lagi gitu loh.
dalam keseharian kita juga lihat, kamu juga bisa ter-trigger menjadi sering marah karena dalam keseharian kamu tuh sering merasa lemas, sering merasa gampang capek. Yang sebelumnya ketika kamu belum mengalami gangguan kecemasan, oh kamu oke, mau lakukan apa, gerakan apa, mau naik tangga, mau angkat beban berat, atau melakukan aktivitas apapun, oke, gue bisa, gue kuat, gitu kan? Nah, setelah mengalami gangguan kecemasan dan juga mungkin mengalami gangguan lambung juga yang sekarang terjadi, kan ini membuat kita jadi cenderung lemes ya. Karena kan seperti yang pernah saya bahas di video ini bahwa ketika kita cemas, kita akan bisa merasakan lemas. Nah, kita akan jadi merasakan lemas, lemah seperti itu. Nah, akhirnya itu akan mempengaruhi performance kita yang sebelumnya segini, ya segini, sekarang jadinya kok menurun. Nah, menurun ini yang sebelumnya kita bisa menjadi nggak bisa. Kepikiran nggak? Ayo, kepikiran nggak? Kepikiran. Ketika kemudian kita kepikiran, apa yang terjadi teman-teman? Kita akan jadi semacam kecewa sama diri kita sendiri. Kita akan jadi kayak merasa marah dengan diri sendiri. Kenapa sih gua seperti ini? Dulu kan aku nggak begitu. Dulu kan aku bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Ada campuran antara perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada juga perasaan marah, tidak terima dengan apa yang sedang terjadi. Benar atau benar? Nah, ini loh yang juga bisa menyebabkan kamu jadi mudah tersinggung, marah-marah. Nah, kamu menyadari ini enggak gitu loh. Ya, pahami ini dulu. Nah, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan juga seringkali ketika marah kemudian jadinya cemas. Jadi tadi kita bahas pertama adalah cemas membuat marah. Oke? Nah, marah sendiri ini kemudian bisa membuat cemas. Kenapa? Karena ketika kita marah, yang terjadi apa? Jantung berdebar kencang. Normal nggak? Oh, normal. Kemudian kalau kita sangat marah kan kalau di kartun-kartun jadi merah gitu kan wajahnya ya. Jadi tubuh kita jadi istilahnya kita akan jantung berdebar kencang dan kemudian akhirnya yang terjadi bisa nafasnya memburu juga bisa. Kemudian juga bisa keluar keringat itu juga bisa karena kan kita lagi panas nih. Nah, sensasi yang mirip ini, karena ini sensasinya mirip dengan sensasi cemas, oke ya. Kemudian kita mengasosiasikan, waduh kok begini rasanya? Aduh, jangan-jangan begini. Langsung mikir mau negatif. Langsung seperti biasa, mikir nanti kalau ini gimana? Nanti kalau mati gimana? Nanti kalau ini sakit gimana? Nanti kalau seperti kata orang itu gimana? Nanti kemudian katanya kalau marah-marah kemudian stroke gimana? Wah, udah langsung mikir jauh. Ya, sering kan teman-teman alami seperti ini? Selain itu, yang terjadi adalah kita juga khawatir kalau kemudian kita bisa mengalami ledakan marah yang tiba-tiba. Jadi itu cemas juga kan? Ya kan? Kita sering marah, kemudian kita nggak enak sama anak, pasangan, kemudian akhirnya kita kan nggak mau marah terus. Nah, kita jadi khawatir kalau nanti tiba-tiba saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri, kemudian marah. Nah, khawatir kalau marah itu cemas nggak? Cemas. Nah, sekarang solusinya gimana? Seperti biasa. Solusinya gimana? Solusinya kalau tenang ya kemungkinan juga teman-teman tahu. Harusnya solusinya tenang, tapi susah dilakukan ya. Ya memang begitu. Apalagi kalau kita lagi marahnya tinggi ya kita nggak bisa udah lewat. Maksudnya udah lewat tuh maksudnya udah nggak bisa mikir kan. Maunya marah-marah aja gitu. Baru setelah marah kemudian baru merasa bersalah ya gitu kan. Nah, teman-teman sekarang solusinya adalah beresin kecemasan kamu. Iya, beresin kecemasan kamu. Beresin masalah cemas yang berefek ke tubuhmu. Teman-teman, sensasi cemas itu kan mirip dengan sensasi lambung, ya kan? Dari pusing, lemas, jantung berdebar, itu kan mirip. Dan itu semuanya sudah sering saya katakan tuh aman. Nah, masalahnya adalah banyak yang belum mengerti, belum bisa percaya bahwa itu aman. Karena belum paham apa yang sedang terjadi. Sehingga solusinya adalah yang pertama tadi adalah untuk beresin kecemasan kamu perlu gunakan ini, buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety ya. Di sini loh teman-teman, kamu tuh akan menemukan strukturnya secara sistematis.
Jadi kamu tahu dari awal kenapa cemas, bagaimana cara kerja cemas, apa yang dari tubuh kamu, kenapa kamu bisa kemudian nggak bisa berpikir positif, kemudian apa solusi cara-caranya yang efektif untuk kamu, semuanya ada di sini yang bisa kamu praktekkan. Dan juga tentunya ada grup WA. Nah, testimoni-testimoni ada di sini ya. Di Instagram Bye Cemasku, atau kamu bisa cek di sini. Oke, saya buat videonya, ini testimoninya. Dan teman-teman, berdasarkan pengalaman saya nih ya, biasanya kan orang cemas itu sudah punya ilmu. Ya, sudah punya ilmu. Saya, kamu kan mengikuti konten saya. Oke ya. Dan mungkin sudah punya pemahaman. Oh iya, oh iya, oh iya. Tapi seringkali jadi lupa gitu kan dengan apa yang dibahasnya. Seringkali kita perlu apa? Perlu diingatkan, diingatkan, diingatkan gitu kan. Nah, diingatkan ini yang kita bisa bantu melalui grup WA. Ya, grup WA itu kita akan bantu ingatkan, ingatkan, ingatkan. Ya, nah grup WA ini akan bantu kamu untuk bisa saling sharing juga, dan juga akan bantu kamu lebih reminder-reminder. Nah, dengan kamu semakin kayak diri sadarin, weh ini gak apa-apa, ini gak apa-apa, oh ini gini caranya gitu kan pasti akan jauh lebih baik ke depan. Maka kamu, itulah gunanya punya grup ya, yang kamu akan bisa dapatkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang solusi kedua. Solusi kedua adalah dengan mengatasi marahmu dulu. Mengatasi marah itu akan membantu kamu bisa untuk tidak lanjut ke cemas. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah dengan menjejakkan kakimu ke lantai. Ya, teman-teman lakukan gerakan yang tadi barusan. Mungkin teman-teman mikir, lucu, gerakannya kayak gerakan anak kecil. Lah, anak kecil itu sudah punya kemampuan melepaskan emosi dengan sangat cepat ketika dia marah. Dia sudah punya alamiahnya kan. Makanya ketika marah dia begitu untuk melampiaskan perasaan keselnya. Begitu selesai, hilang kan. Nah, orang dewasa yang terjadi apa? Dipendem marahnya. Nah, kalau teman-teman, kalau kamu kemudian sering marah, kemudian kamu pendem, kemudian kamu jadi khawatir, itu mendem itu kamu jadi kepikir-pikir, semakin buat kamu stres nggak? Rilis nggak? Lepas nggak? Enggak. Gitu loh. Jadi cara yang barusan tadi, walaupun kayak seperti anak kecil, it's okay, lakukan aja. Ya, tapi Pak, itu nggak mungkin dilakukan di rumah. Tapi Pak, nanti nggak mungkin dilakukan di tempat banyak orang. Ya kan? Biasanya kan seperti itu. Akan ada excuse. Akan ada banyak alasan. Oke, memang itu memang di tempat banyak orang tidak bisa kamu lakukan. Benar, ya. Bisa kamu di luar, yang bisa lakukan adalah dengan cara tinggalkan tempatnya. Tinggalkan pemicu yang membuat kamu marah, kamu keluar. Iya kan? Nah, itu yang bisa kamu lakukan kalau kamu di luar. Nah, itu caranya. Kalau kamu di luar, nggak mungkin kalau akan tanik tadi, Pak, nggak mungkin banget kali. Malu kali, Pak. Gitu kan. Ya udah, keluar dari tempat itu. Kemudian cara yang lain adalah lakukan olah nafas. Olah nafasnya 3, 4, 6. Tarik nafas 3 hitungan, tahan 4 hitungan, keluarkan 6 hitungan. Tarik nafas 3 hitungan, tahan 4 hitungan, dan ketika hembuskan nafas, izinkan rasakan semua kemarahan kamu itu terlepas melalui nafas. Ya, tentu dilakukan beberapa kali. Dan jangan lupa ketika tarik nafas, perutnya membesar ya. Tarik nafas perutnya besar. Oke, tarik nafas 3, perut yang besar, tahan 4, kemudian lepaskan, niatkan semua rasa marah, semua emosi marah keluar melalui nafas. Lakukan beberapa menit. Ya, nggak mungkin lah kamu lakukan sekali kemudian langsung turun. Ya enggak, proses bro. Lakukan beberapa menit ya. Itu caranya. Bisa dilakukan nggak nih di luar rumah? Bisa. Bisa dilakukan nggak nih di tempat umum? Bisa. Tinggal masalahnya mau atau enggak. Cara lain apa lagi? Cara lain sebenarnya banyak kok. Kamu tuh sebenarnya hanya butuh untuk buku ini aja, untuk kamu beresin kecemasan kamu. Ya, pakai buku ini. Kemudian kalau kamu punya masalah-masalah misalnya
pikiran-pikiran negatif yang banyak banget gitu kan. Wah, itu pakai self therapy online course berpikir positif, itu ada ya. Sekedar informasi ini untuk bagi teman-teman semuanya. Pakai aja tuh ya. Dan jadi kalau teman-teman sekarang masih begitu, solusi lainnya adalah belajar, sekali lagi belajar untuk bahwa menyadari bahwa marah ya marah. Oh, oke, saya lagi marah. Oke. Ini memang relatif bisa dilakukan ketika marahmu nggak lagi tinggi banget ya. Kalau udah misalnya level 0 sampai 10, 10 sangat tinggi banget, menyadari bahwa saya lagi marah ya susah. Susah. Oke, jadi ketika kamu menyadari kamu udah mulai, nah itu loh kamu mulai sadari, oh ini marah. Nah, dengan kamu mulai menyadari ini marah, kamu akan bisa tidak masuk ke dalam kecemasan. Atau ketika kamu mulai merasakan bahwa kamu mulai merasakan jantung berdebar, kemudian merasakan nggak nyaman ketika perutnya nggak enak gitu habis marah, kemudian kamu merasa mikir-mikir. Nah, ini lakukan juga nafas tadi, 3, 4, 6 tadi, lakukan aja. Itu sangat membantu kamu. Jadi belajar teman-teman untuk tidak lagi membuat jembatan, belajar ya, belajar untuk tidak membuat jembatan antara marah menjadi cemas atau sebaliknya cemas ke marah. Dengan cara menyadari bahwa ini hanyalah emosi. Susah ya untuk menyadari bahwa ini emosi. Ya, itu memang perlu latihan ya teman-teman untuk kemudian menyadari bahwa oh ini emosi marah, oh ini emosi adalah ini emosi cemas, oh ini cemas, oh ini marah gitu kan. Itu hanya emosi, itu memang perlu latihan. Dan dengan kamu latihan, kamu bisa mulai belajar menyadari itu saja dan kemudian tidak membangun jembatan penghubung, ya kamu akan jauh lebih bisa mengatasi itu. Ya. Jadi cemas ya cemas, marah ya marah, udah sadari aja seperti itu ya. Itu gampang banget tuh kamu bisa. Nah, demikian teman-teman video singkat saya. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semua, membantu kamu terus lepas dari gangguan kecemasan, dan sekali lagi percaya bahwa kamu cepat pulih, dan ingat untuk punya buku bebas cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder. Oke, demikian. Bye-bye.